Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Dendam Tumbal Pesugihan Iblis. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ayah, Lea takut. Ayah di mana? Lea sendirian di sini ya. Ayah di sini sayang, jangan takut. Ayah selalu di sini. Brak. Ayah, ayah bangun. Ayah, jangan tinggalin Lea, ayah. Ayah, mimpi itu lagi. Dengan napas terengah-engah dan keringat yang bercucuran, Alia meraih gelas kaca yang berisi air putih di tepi nakas. Ia menenangkan pikirannya sejenak dan beranjak dari tempat tidur. Setelah bersiap-siap, Alia pun bergegas berangkat ke sekolah. Suasana riuh kelas yang sedang membicarakan sesuatu. Ya, mereka membicarakan tentang kematian Dani yang sadis tepat pada pukul 8 malam tadi. Gue gak nyangka ya Dani pergi secepat ini. Iya, gue juga gak nyangka. Padahal baru kemarin kan dia itu main sama kita-kita ya. Iya gak bro? Iya, kasihan banget sih Dani. Pulang sekolah nanti kita ngelayat yuk. Ya udah, ayo. Semua siswa sibuk membicarakan tentang kematian Dani. Kematian Dani sangatlah misterius. Meskipun dikarenakan kecelakaan, namun tidak ada bukti apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Alia melihat ke arah bangku kosong terletak paling depan di pojok kanan. Di sanalah Dani duduk. Namun tidak lama kemudian, sosok Dani muncul dan melihat ke arah Alia. Langsung saja Alia memalingkan wajahnya dari tatapan rohnya Dani. Ia tidak kuasa melihat arwah temannya yang baru saja dipanggil Sang Maha Kuasa itu. Namun roh itu tetap saja melihat ke arah Alia. Ia melambaikan tangannya pada Alia dan tersenyum kemudian menghilang begitu saja. Semoga tenang di sana dan bersama kekasihmu, gumam Alia dalam hatinya. Sekarang Alia bersama teman sekelasnya sedang berada di rumah duka. Ia melihat Dani yang wajahnya masih tertutup oleh kain. Alia merasa risih saat berada di rumah duka. Bagaimana tidak risih? Bagaimana tidak risih? Roh Dani yang masih berkeliaran di sekitaran rumah, bahkan di sekitaran tempat yang pernah jadi persinggahannya. Roh Dani masih saja selalu menatap sendu ke arah Alia. Seperti ada yang ingin ia sampaikan, namun Alia tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Alia hanya tersenyum dan juga memalingkan wajahnya dari roh Dani. Pukul 5 sore, Alia melangkahkan kakinya ke praktek psikolog yang tidak jauh dari rumahnya, yang hanya berjarak 1 kilometer. Selamat pagi, ujarnya. Alia, bagaimana keadaanmu? Ujar seorang psikolog tersebut yang biasa dipanggil Mbak Nia. Sama saja Mbak, gak ada perubahan. Malahan sekarang aku sering bermimpi tragedi dulu. Ternyata berat juga masalahmu ya Alia. Ini trauma yang kuat, ujar Mbak Nia. Ya udah baiklah, mari kita hipnosis ingatanmu terlebih dahulu. Usai berbincang, Mbak Nia memberikan beberapa obat untuk Alia konsumsi dan mengizinkan Alia pulang. Namun di tengah perjalanan, Alia melihat sebuah mobil sedan yang bertabrakan dengan sebuah mobil truk. Mobil sedan itu hancur, dan yang ia lihat adalah seorang bapak-bapak yang kepalanya sudah berlumuran darah dan seorang anak kecil yang sudah tidak berbentuk dan terpelanting keluar. Langsung saja Alia syok melihatnya, dan mulailah ingatan tentang tragedi kecelakaan yang menimpanya dan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Kepalanya Alia sedikit pusing, pandangannya mulai buram dan brak, Alia jatuh pingsan.
Alia mengedipkan matanya beberapa kali dan memegang kepalanya yang masih sakit. Ibu, kakak Alia udah sadar. Lea, alhamdulillah kamu udah sadar. Memangnya Lea kenapa, Bu? Oh, Alia kemudian berusaha bangkit untuk duduk. Tadi kamu pingsan, Nak. Udah istirahat aja dulu, mungkin kamu kecapean, ujar Bu Tati selaku ibunya Alia. Alia masih dalam keadaan lemas dan mengingat kejadian kecelakaan yang ia lihat tadi. Masih sedikit perih di hati yang ia rasakan saat melihat kejadian tersebut. Kemudian terdengar bunyi ketukan pintu dari arah luar ruangan yang Alia tempati. Ia masuk, ujar Bu Tati. Mbak Tati, ujar salah seorang pria yang nongol dari balik pintu yang tidak lain adalah pamanku. Andi? Balas ibu mempersilahkan Andi untuk duduk. Gimana keadaan Lea? Baik-baik aja? Tanyanya. Iya paman, udah agak mendingan, ujar Lea santai. Oh iya, paman mau ngomong apaan sama Lea? Kayaknya penting ya? Tanya Lea penasaran. Jadi gini Lea, sebenarnya paman pengen nyariin kamu untuk... Ucapan Andi terputus saat seorang suster masuk ke ruangan untuk mengecek keadaan Alea. Permisi Pak, Bu, saya cek pasien sebentar ya. Alia terus memandangi suster tersebut. Ia melihat aura abu-abu yang tandanya ia sedang dalam proses menuju kematiannya. Tidak lama lagi yang sudah pasti Alia tidak tahu kapannya. Selesai Pak, saya permisi dulu ya, ujar suster tersebut. Namun sebelum suster itu pergi, Alia memanggilnya, Suster, ujar Alia. Jangan pulang malam sendirian ya sus, sambungnya lagi. Semua hening tidak bergeming saat Alia berkata seperti itu. Suster itu hanya tersenyum pada Alia lalu pergi. Paman, sambung yang tadi ya, ujar Andi. Silakan, ujar Alia dingin. Menurut paman, apa sebaiknya Lea mengunjungi salah satu ustadz yang sudah berpengalaman meruqyah orang? Lea harus dibersihkan. Paman tahu, kemampuan yang Lea miliki tidak lain, hanyalah gangguan. Boleh paman, Lea mau kok. Kapan kita ke sana? Setelah kamu keluar dari sini, Lea. Baik paman. Keesokan harinya, Alia telah dipersilakan pulang oleh pihak rumah sakit. Betapa bahagianya hati Alia. Ia ingin segera berobat dengan ustadz dan membersihkan dirinya dari gangguan jin. Di sepanjang lorong rumah sakit, ia sangat banyak melihat roh-roh yang sekarat, yaitu orang-orang yang sekarat di sana, bahkan roh jahat yang mengusik manusia untuk bertindak kejahatan. Alia benci rumah sakit. Ia sangat tidak ingin melihat itu semua. Matanya tertuju pada salah satu perempuan parubaya yang sedang mengenakan tongkat. Ia melihat aura hitam dan roh yang sangat mirip dengan orang tersebut. Hanya menunggu, ujar Alia singkat. Menunggu apa Lea? Ujar Bu Tati. Lea menunjuk perempuan parubaya tersebut. Gak boleh gitu Lea, ujar Bu Tati. Alia hanya diam dan terus melangkahkan kakinya. Singkat ceritanya, sesuai janji kemarin Alia dan juga pamannya pun berkunjung ke salah satu ustadz yang ada di daerahnya. Nak Alia, bisa ceritakan apa keluhan yang Nak Alia alami? Gini Pak Ustadz, semenjak tragedi kecelakaan yang saya alami waktu umur 6 tahun, saya sering merasakan hal yang janggal. Terus saya bisa melihat apa yang orang lain gak bisa lihat. Saya mau buang semua itu Ustadz. Nah Alia terganggu. Sangat Pak Ustadz. Di dalam Islam memang ada yang bisa melihat makhluk gaib Nak Alia, tapi yang bisa melihat hanya para nabi dan juga rasul. Jika ada manusia yang bisa melihat, itu tidak lain hanya tipu daya jin saja. Nak Alia sekarang termasuk sudah diganggu oleh para jin itu. Jelas Ustadz Arifin panjang lebar. Lantas, saya harus bagaimana Ustadz? Ustadz bisa bantu kan? Insya Allah, dengan izin Allah, Ustadz akan berusaha semaksimal mungkin dan 30 menit Alia diruqyah.
Dan alhasil Alia muntah. Selain itu, kepala Alia terasa berat dan sekujur tubuh keluar keringat. Sampai selama 4 menit Alia tidak sadarkan diri dan sosok makhluk gaib yang menguasainya. Yang alhamdulillah makhluk tersebut sudah pergi dan tidak akan mengganggu Alia lagi. "Gimana nak Alia? Agak mendingan?" tanya Ustadz Arifin. "Sudah mendingan Ustadz. Seperti ada yang lepas," ujar Alia senang. "Jangan pernah ninggalin sholat ya nak. Dekatkan diri kepada Allah." "Iya Ustadz, terima kasih." Sudah 3 hari selepas diruqyah, Alia tidak pernah kedatangan tamu tidak diundang. Serta Alia tidak pernah mimpi yang aneh-aneh lagi. Alia sangat lega, ia bisa menjadi orang normal kembali. Di bangku paling belakang, Alia dengan fokusnya menyelesaikan tugas matematika dan menjadi orang yang pertama mengumpulkannya. Semua berdecak kagum padanya. Dan di hari ini Alia sangat ramah. Ini kali pertamanya ia tersenyum pada seisi kelas dari 11 tahun terakhir. "Alia?" "Iya, kenapa?" jawab Alia saat ia mendengar seseorang memanggilnya. Alia masih celingak-celinguk mencari sumber suara tersebut. Namun yang ia lihat tidak ada satupun temannya yang terlihat memanggilnya. "Ah, mungkin aku salah dengar kali," batin Alia. "Alia, Alia." "Ah, berhenti memanggil namaku," bentak Alia. Sontak seisi kelas kaget dibuatnya. Alia termangu, tidak mungkin ia salah mendengar. "Alia, kamu kenapa?" ujar Bu Guru Dewi selaku guru matematika. "Gila mungkin Bu," saut salah satu teman kelasnya. "Maaf Bu," ujar Alia mengepalkan kedua tangannya sembari menunduk. Terdengar sayup-sayup suara cekikikan seseorang. Alia masih mencari sumber suara tersebut. "Suara itu seperti dari atas," gumamnya sembari menengadahkan kepalanya. "Ah!" teriak Alia dan dia akhirnya jatuh pingsan. Alia memandangi ibu dan adiknya secara bergantian. Alia merasa menjadi manusia seutuhnya saat bersama keluarga kecilnya itu. Hidup sederhana meskipun ayahnya sudah tiada, namun Alia tidak merasa menjadi anak yang kurang kasih sayang ataupun kurang nafkah. Ia sangat menyayangi keluarganya. "Aku sayang kalian," ujar Alia tiba-tiba. "Apa kak? Kakak ngomong apa?" ujar Nadine. Tidak apa-apa kok," jawab Alia terkekeh. "Sudah cepat habisin sarapannya, ntar telat lagi." Alia terkadang merasa akan pergi. Merasa ia hanya menjadi aib keluarganya hanya karena kemampuannya itu. Mereka yang percaya akan supranatural dianggap gila dan ditanya keimanannya. Padahal memang ada manusia yang dapat melihat sosok makhluk yang mungkin manusia lain tidak dapat melihatnya. Tapi jangan salah, ada juga yang dapat melihat namun itu hanya sebatas gangguan semata. Karena kita hidup di dunia tidak lepas dari kata goib. Bahkan jika bisa melihat itu semua, bukan jin dan juga setan di antara kita, namun kita di antara para jin dan setan itu. Karena apa? Karena populasi jin dan setan lebih banyak dibanding manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang tidak bisa apa-apa setidaknya meminta perlindungan pada Allah SWT. Kita sadar diri bahwa kita manusia yang tidak berdaya, namun dengan kekuatan iman, doa serta kedekatan kita dengan Sang Pencipta akan membuat kita menjadi manusia yang kuat jiwa dan raganya. Keesokan harinya di bangku paling belakang, terlihatlah gadis anggun berambut ikal hitam legam dengan kulit putih bersih. Tik, tik, suara tetesan air yang jatuh ke meja Alia membuyarkan lamunan Alia. "Air apa ini?" gumamnya. "Wah!" teriak Alia yang menggegerkan seisi kelas lagi. Betapa terkejutnya Alia saat ia melihat yang menetes bukan air melainkan darah merah segar. "Alia, kamu ini kenapa?"
ujar Puput teman sekelasnya itu dengan panik. Please deh, cewek aneh. Gue tahu kok lu itu memang rada gimana gitu, tapi tolonglah ya, jangan sering bikin onar, ucap Lexi si cewek judes. Beginilah kehidupan Alea. Andai saja semua orang percaya dengan apa yang ia katakan, mungkin Alea tidak akan tumbuh menjadi seorang gadis berhati es. Kemampuan yang Alea miliki membuat Alea gila di mata orang-orang. Alea hanya diam mengepalkan kedua tangannya, jantungnya masih berdegup kencang, ia masih menatap tetesan darah yang semakin lama semakin menggelinang. Apa ini? Batin Alea. Masih terus ia memandangi sampai akhirnya darah tersebut hilang sendiri entah kemana. Aku gak apa-apa kok, maaf udah buat onar ya, jawab Alea dengan wajah datar yang masih pucat. Bel istirahat telah berbunyi. Seperti biasanya para siswa dan siswi berbondong-bondong menuju kantin. Karena Alea lupa membawa bekalnya, Alea juga ikut makan ke kantin. Ia memilih bangku paling pojok dengan melahap makanan pesanannya. Itu pasti hanya halusinasi semata batin Alea. Kamu ternyata suka halu juga ya, ujar salah seorang lelaki di sampingnya. Entah sejak kapan lelaki itu ada di sampingnya, spontan Alea terbelalak mendengar ucapan laki-laki itu. Maksudnya? Tanya Alea rada bingung. Gak ada, lupain aja. Semenjak aku sekolah di sini, aku gak pernah lihat kamu. Kamu anak baru juga. Lagian kamu juga gak punya teman. Dasarnya anak, batinnya lagi. Lelaki itu hanya menatap sinis ke Alea seakan-akan ia tahu apa yang baru ia bicarakan. Aku memang jarang keluar, dan aku juga gak suka keramaian, jawab Alea dingin. Kamu bukan psikopat kan? Tanyanya nyengir menambahkan kingsul manisnya. Baginya, komentar pedas seperti ini sudah biasa ia dapatkan. Namanya juga manusia. Sangat hebat menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Iya, aku psikopat, sana menjauh, ujar Alea datar. Gak apa-apa kalau kamu psikopat, salam kenal. Aku Azhar, kamu siapa? Alea hanya menatap dalam wajah lelaki tersebut. Jutek amat, ucap lelaki itu. Alea, singkat Alea menjawab. Oh, aku pergi dulu dah. Ya udah, see you Alea. Cowok aneh, gumamnya. Sehabis melahap makanannya, Alea kembali ke kelasnya dengan melewati satu koridor saja karena kelasnya adalah kelas yang paling dekat dengan kantin. Namun langkah Alea terhenti saat ia melihat sekelebat bayangan hitam melintas di hadapannya hingga rambutnya bagaikan tertiup angin. Detak jantung Alea seakan berhenti sedetik, matanya terbelalak. Apa-apaan ini, batinnya. Tidak lama kemudian, ia melihat seorang siswi yang hanya memasang wajah murungnya berjalan ke arahnya. Alea tetap terus mengikuti wanita itu. Sepertinya, ia dalam tekanan batin. Gadis itu menoleh ke arahnya dan tidak sengaja tangannya dan juga Alea bersentuhan dan Alea melihat sebuah gambaran bahwa wanita yang baru saja menyenggol tangannya akan mati mengenaskan. Ia melihat darah di sekujur tubuh wanita tersebut. Sontak saja Alea langsung terkejut dan jatuh terduduk. Apalagi ini? Gumamnya dengan keringat mengucur di pelipisnya. Alea, tolong aku. Kamu? Bukannya kamu gadis yang menyentuh tanganku kemarin? Iya, tolong aku. Maaf, aku gak bisa. Lea, aku mohon tolong aku. Lepasin tangan aku. Gak akan. Kamu harus nolongin aku. Lepasin. Lepasin. Teriak Alea yang tersadar dari mimpi buruknya. Gadis itu, ujar Alea dengan napas terengah-engah. Ini adalah hari terakhir sebelum Alea akan menghadapi UASnya. Yap, betul, hari ini adalah hari Sabtu. Dan lusa sekolahnya akan mengadakan UAS. Tapi hari ini sekolah Alea digegerkan dengan penemuan mayat seorang siswi di depan pintu toilet wanita. Alea tidak ingin melihat hal yang aneh lagi. Ia memilih untuk berdiam diri di kelas, namun sialnya,
Tadi pagi Alia kebanyakan minum air putih yang harus membuat Alia mau tidak mau harus pergi ke toilet wanita. Hanya satu pintu yang diberi garis polisi yang tidak boleh digunakan. Alia masih jelas melihat bercak darah di lantai kamar mandi tersebut. Alia tidak menghiraukan semua itu. Ia masuk ke toilet paling ujung. Ia merasa tidak ada aura negatif sama sekali di toilet paling ujung itu. Usai buang air kecil, ia kemudian tetap tidak menghiraukan garis polisi yang ia lewati. Namun rasa ingin tahunya tinggi. Alia mencoba mendekati toilet tersebut dan ujar Alia menutup hidungnya dan amis bangke, seletuk Alia. Alia seperti mendengar bahwa ada yang menyebut namanya. Ini semua pasti halu nih, ujarnya menenangkan dirinya. Alia, anjir, batinnya. Alia kemudian membalikkan tubuhnya. Dia mencoba untuk melihat siapa yang memanggilnya itu. Dor! Wah! Teriak histeris Alia. Alia, bagus banget muka kamu, ujar seorang lelaki di belakang Alia. Azhar, kamu itu ngagetin aja, ujar Alia saat ia tahu bahwa yang memanggilnya tadi adalah Azhar, pria yang baru ia kenal beberapa hari yang lalu. Sadis banget nih cewek yang mati, ujar Azhar sambil menopang dagu. Apa? Dasar budak, ujarnya dengan geram. Kamu kenal sama cewek ini? Tanya Alia menginterogasi. Enggak lah, orang aku baru aja sebulan pindah ke sini. Mana mungkin udah kenal seisi SMA ini. Siapa tahu kamu kan kenal, dengus Alia kesal lalu pergi. Namun langkah Alia terhenti saat Azhar kembali memanggil. Alia kemudian menoleh mengisyaratkan bertanya apa. Aku dengar cewek itu mati secara gak wajar. Selidikin yuk, ajak Azhar bersemangat. Bukan urusan aku. Kamu kok gak ada rasa manusiawinya ya? Emangnya dia pikir dia siapa? Beraninya ngomong aku gak punya rasa manusiawi. So-soan mau nolong lagi, dasar aneh. Dia gak tahu bagaimana rasanya berhadapan sama hal gituan, batin Alia dalam hati. Mendengar ucapan Azhar seperti itu, hingga rasanya Alia mendarat kelima jarinya di pipi laki-laki itu. Dengar ya, fakta pertama aku gak kenal dia, fakta kedua aku gak mau capek, dan fakta ketiga itu semua gak penting. Paham? Ujar Alia kesal lalu pergi. Azhar hanya menatap bingung dengan sikap Alia yang begitu egois. Alia melangkahkan kakinya masuk ke ruangan terkutuk, di mana sekarang ia sudah dianggap gila oleh seluruh teman-temannya. Pandangannya terus lurus ke depan hingga ia sampai di bangkunya, dan betapa terkejutnya lagi Alia melihat sesosok perempuan yang ia temui kemarin yang hadir di mimpinya tadi malam. Kamu? Ujar Alia. Hai Lea, sapanya lembut. Kenapa ada di sini? Ini tempat aku, ujar Alia dingin. Dengan sekejap wanita itu hilang. Lihat tuh. Lihat itu, si Alia. Dia mulai gila lagi tuh, bisik salah satu teman kelasnya. Tapi itu benar-benar wanita yang kemarin, batinnya dalam hati. Sesamanya di rumah, Lea bisa anterin Nadine ke rumah sakit nggak? Nadine badannya panas, ibu nggak bisa nganter. Ibu udah urusan mendadak. Bisa kan nak? Ujar ibunya memohon. Iya bu, bisa kok. Alia dan Nadine pergi menuju ke tempat yang paling Alia benci, yaitu adalah rumah sakit. Alia dan juga Nadine menaiki sebuah taksi dengan seorang pria parubaya yang mengendarainya. Namun ada perasaan janggal di hati Alia. Ia merasa akan terjadi sesuatu di taksi ini. Langsung saja ia meminggirkan taksinya dan turun mencari taksi lain. Namun sebelum turun, Alia ini berpesan kepada sopir taksi itu untuk mengecek remnya.
Selain itu juga, ia menyarankan untuk jaga mata saat mengemudi, usahakan jangan mengantuk. Mendengar ucapan itu, supir taksi diam dan marah. "Nggak usah nasihatin saya sudah handal dalam menyetir," ujarnya lalu pergi dengan laju cepat. Alia hanya mengembuskan napasnya dengan kasar dan menatap taksi tersebut sampai taksi baru datang. Alia langsung menyetop taksi yang datang ke arahnya. "Ayo dek, naik dek," ujar pak taksi tersebut. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri tadi, Alia melihat sekerumunan orang. "Kenapa ini pak?" tanya Alia pada supir taksi. "Sepertinya ada kecelakaan dek." Mendengar ucapan tersebut, jantung Alia berhenti seketika. Ia membuka kaca mobil perlahan dan melihat bahwa yang kecelakaan adalah taksi yang tadi Alia dan Nadine tumpangi. Dari kejauhan, Alia melihat sesosok yang sangat mirip rupanya dengan sopir taksi Parubaya yang marah kepadanya tadi. Ia menatap Alia dengan rasa marah dan menyesal. Cepat-cepat Alia menutup kaca taksi kembali. Ia bersyukur masih bisa selamat dari taksi tersebut. Sesampainya di rumah sakit, "Kamu tunggu di sini sebentar ya dek," ujar Alia pada Nadine. "Iya kak, siap kak." Alia menuju tempat pembelian obat sesuai resep dokter yang diberikan padanya tadi. Sangat sepi, tidak ada satupun karyawan yang berlalu lalang. Hanya ada satu suster yang menjaga di sana. Mungkin karena sekarang udah masuk waktu maghrib, jadi banyak karyawan yang menunaikan sholat maghrib. Alia menghampiri suster penjaga tersebut dan kemudian menyerahkan selebar kertas berisikan resep dokter. "Suster, saya ingin menebus obat." Tidak ada sautan dari suster tersebut. Ia hanya mengambil kertas yang diberikan oleh Alia. Hanya selama beberapa detik suster tersebut mengembalikan kertas yang tadi Alia berikan. "Kenapa dikembalikan suster?" tanya Alia heran. "Saya nggak suka kamu," jawabnya dengan wajah datar dan nada dingin. "Aneh," batin Alia. "Tapi suster, saya nggak ada salah sama suster kok. Terus saya sangat butuh obat ini suster," ujar Alia dengan nada sedikit marah. "Pergi kamu," bentak suster tersebut. Alia merasa ada yang janggal dengan suster yang tengah berhadapan dengannya sekarang ini. Hawa dingin mulai menyelimuti ruangan ini, merinding mulai dirasakan tengkuk Alia. "Mbak," suara seseorang memanggil Alia dan memegang pundaknya. Sontak Alia langsung kaget dan menoleh. "Ngomong sama siapa?" "Sama sus." Ucapan Alia terputus saat ia melihat suster penjaga sudah tidak ada di tempatnya lagi. "Sama siapa mbak?" tanya suster itu lagi. "Ini sus, saya mau nebus obat," ujar Alia mengalihkan pembicaraan. "Tunggu sebentar ya," ujar suster tersebut dan kemudian mengambil obat yang Alia perlukan itu. Pikiran Alia kemudian kacau. Alia bergegas ke kamar kecil untuk membasuh mukanya, namun saat ia membuka pintu, seorang wanita Parubaya keluar dari pintu tersebut dan menembus tubuh Alia. Namun tubuh wanita Parubaya tersebut menembus tubuh Alia. Alia masih belum tersadar akan kejadian tersebut. Ia masih tetap terus masuk dan membasuh wajahnya berulang-ulang kali. "Kali ini aku benar-benar gila," ujar Alia dengan nada frustasinya, dan keluar menuju tempat di mana adiknya menunggu kehadirannya. "Udah selesai kak?" tanya Nadine pada Alia. "Udah, ayo pulang." Alia dan juga Nadine kemudian pulang. Kali ini Alia tidak naik taksi, melainkan Alia sudah memesan Grab agar lebih cepat dan tidak payah menunggu taksi berlama-lama. Di dalam Grab, Alia terus saja memikirkan kejadian yang menimpa hari ini. Firasatnya kembali seperti dulu lagi. Suster dan sontak Alia langsung terperanjat kaget saat ia baru menyadari bahwa perempuan Parubaya tadi menembus badannya. Dia bukan manusia. Suster dan wanita Parubaya tadi, mereka adalah yang Alia lihat waktu Alia masuk ke rumah sakit.
yang memiliki aura hitam dan abu-abu. Dan mereka memang benar sudah mati seperti yang Alia duga, dan itu semua berarti semuanya telah kembali. Kemampuanku yang bisa membuat aku gila. Bahkan sekarang tidak hanya bisa melihat dan juga merasakan, sekarang juga bisa saling adu cakap-cakap, ujar Alia mondar-mandir dengan ujung ibu jari yang ia gigit. Alia, apa? Hah, apa? Suara itu, teriak Alia. Alia sudah seperti orang frustasi yang selalu diganggu. Kenapa kemampuannya sekarang malah bertambah? Alia, woi, apaan setan? Akhirnya kamu menjawab, ujar suara yang hanya Alia yang bisa dengar. Tahu kenapa aku menjawab? Itu karena kamu nyinyir, dasar bego, setan bego, gak ada otak, ujar Alia kesal. Aku Dini. Sebelum aku mati, kita pernah kok ketemu dan juga gak sengaja tangan kita bersentuhan, ujar roh tersebut panjang lebar. Terus, kamu pikir aku peduli gitu? Wujud kamu mana? Ojek Alia. Dan seketika roh Dini muncul tepat di depan mata Alia. Teman-teman kamu manggil kamu Lea kan? Hei Lea, salam kenal ya, ujar roh tersebut. Kenapa kamu gak langsung ke alam baka saja? Kenapa masih hinggap di dunia yang fana ini? Dosa besar apa yang telah kamu perbuat? Ujar Alia dengan satu tarikan nafas. Aku akan pergi kok, kamu jangan khawatir. Ya udah, pergi sekarang aja. Oh iya kok, kamu cepet banget mati ya? Perasaan baru 2 hari yang lalu kita ketemu. Kamu matinya kapan? Kemarin. Jangan-jangan kamu yang mati di toilet itu ya? Belum lengkap Alia berbicara, sudah dipotong oleh roh Dini. Iya ya, aku yang mati mengenaskan itu. Aku tahu kalau kamu tahu. Tahu apa? Tanya Alia dengan nada bingung. Aku tahu kalau kamu tahu bahwasanya aku akan mati mengenaskan seperti ini. Iya kan? Setan sok tahu. Udah pergi aja kenapa? Aku bakal pergi kalau kamu mau nolongin aku, ujar Rodini mohon. Dih, Oka bener nolongin setan. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu punya dunia sendiri kan? Kita beda alam, beda dunia. Jadi tolong hidup di dunia kita masing-masing. Dengan sekejap Rodini menghilang dari hadapan Alia. Alia tambah pusing, tambah frustasi, terlibat dalam masalah setan. Ini adalah hari pertama sekolah Alia mengadakan UAS. Hari pertama jadwal kimia dan sastra Inggris. Kimia, bagi Alia mengerjakan soal kimia sama halnya dengan membalikan telapak tangan, begitu mudahnya. Tapi tidak tahu jika untuk hari ini, Rodini masih saja terngiang di kepalanya. Baiklah anak-anak, sekarang boleh buka kertas ujiannya. Serempak para siswa membalikan kertasnya. Ah, gampang sekali, gumam Alia. Jangan sombong dulu Lea, ujar salah satu suara yang tidak asing bagi Alia. Kamu lagi, ujar Alia kesal. Alia mencoba fokus kepada kertas ujiannya dan berusaha untuk tidak menghiraukan Rodini yang berusaha mengganggunya. Lea, aku ingin pergi dengan tenang, ujar Rodini namun tidak pernah Alia pedulikan. Kamu jahat Lea, aku hanya ingin pergi dengan tenang, isak Rodini. Memang dasar si setan, ulahnya mengganggu manusia saja, batin Alia. Aku akan berusaha membantumu, tapi nanti izinkan aku mengerjakan UASku dengan tenang dulu, bisik Alia pelan agar yang lain tidak terusik. Mendengar perkataan Alia, Rodini dengan sekejap menghilang dalam hadapan Alia. Usai UAS pertama, Alia bergegas mencari Azhar. Kenapa? Ya soalnya Azhar kemarin pernah mengajaknya untuk menyelidiki kasus siswi yang mati secara tidak wajar, yang tidak lain adalah Dini. Namun sebelum ia mendatangi Azhar, Alia menuju kantin untuk mengisi perutnya. Seperti biasanya, tempat Alia adalah paling pojok, jauh dari kumpulan para siswa.
Tidak sengaja mata Alia tertuju pada salah seorang satpam yang sedang berjaga-jaga di seputaran kantin. Alia ini melihat aura abu-abu di sekeliling tubuh satpam tersebut. Menuju proses kematian, batin Alia. Siapa yang sedang menuju proses kematian? Ujar salah seorang yang tidak lain adalah Azhar. Hah? Ujar Alia terbelangu. Padahal ia sedang bergumam dalam hati. Alia, siapa yang sedang menuju proses kematian? Tanyanya lagi. Alia hanya diam, tidak bergeming. Satpam itu, batin Alia. Satpamnya mana? Tanya Azhar lagi. Kamu? Kamu bisa mendengar semuanya? Ujar Alia terbelalak. Iya, jawab Azhar dengan singkat. Rahasiakan ini semua ya, sambungnya lagi. Kamu serius bisa dengar semua itu? Biarkan ini jadi rahasia kita berdua. Alia menelan paksa salivanya. Masih tidak percaya dengan ucapan Azhar. Ada yang perlu aku omongin sama kamu, Zar? Apa? Bisa nanti pulang sekolah kita bicara berdua. Emangnya penting? Aku sih bisa-bisa aja kok. Singkat ceritanya sepulang sekolah. Alia, teriak Azhar dari kejauhan. Alia menoleh dan segera bergegas menghampiri Azhar yang telah lama menunggunya. Gini Zar, aku mau nolongin kamu buat nyelidikin kasus pembunuhan si Dini, ujar Alia dengan tampang super seriusnya. Dini? Jawab Azhar dengan bingung. Iya, Dini yang mati mengenaskan di toilet wanita kemarin itu. Aku mau bantuin kamu. Ya udah, oke, bagus sih kalau gitu. Kamu mau bantuin aku karena kamu selalu diganggu kan? Ujar Azhar santai yang langsung membuat Alia terbelalak tidak percaya bahwa Azhar mengetahui semuanya. Dari mana kamu tahu? Itu yang selalu kau pikirkan. Itu juga kan yang selalu kau batinkan, iya kan? Sabung Azhar meyakinkan bahwa yang ia bicarakan itu benar. Lagi-lagi Alia terbelalak menelan paksa salivanya, saking tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Oh iya, kamu bilang satpam itu sedang menuju proses kematian. Maksudnya apa? Tanya Azhar heran sembari menuju ke arah satpam yang sedang berada di posnya. Satpam itu ya sedang dalam genggaman malaikat maut. Tapi aku tidak tahu pasti apa dia benar-benar akan mati atau tidak. Soalnya aura yang dipancarkan satpam itu masih abu-abu belum hitam. Jelas Alia panjang lebar. Jadi maksud kamu kalau abu-abu belum pasti mati kan? Ujar Azhar meyakinkan. Ya dari yang aku lihat sih gitu. Masih bisa ditolong. Dia hanya masih dalam genggaman doang. Ya udah kalau kayak gitu kita tolong aja. Sebenarnya satpam itu krisis ekonomi. Itu yang selalu dipikirkan olehnya. Jelas Azhar panjang lebar. Betul aja. Alia melihat sosok roh jahat yang berusaha menghasut satpam tersebut untuk berbuat ke arah yang tidak benar. Kamu tahu dia mati karena apa? Tanya Alia pada Azhar. Dari yang dia pikirkan sekarang, ia bunuh diri atau mungkin dia akan menggadaikan anak-anaknya ke lelaki jalang. Ini benar-benar gila. Tapi apa pedulinya aku dengan kehidupan dia? Ujar Alia dingin. Kamu itu gak boleh gitu Alia, kita ini manusia. Dia juga manusia. Kita harus saling membantu, serga Azhar. Dengar ya Azhar, yang bapak itu butuhkan sekarang adalah uang. Sedangkan aku terlahir dalam keluarga pas-pasan. Gimana aku bisa bantu? Kata Alia. Azhar bisa memaklumi Alia yang sebenarnya bukan tidak ingin membantu, hanya saja kehidupan ekonomi keluarga Alia juga pas-pasan untuk kehidupan mereka. Aku mengerti. Baiklah, sekarang akan aku antarkan kau pulang. Tidak, terima kasih. Aku masih banyak keperluan, Zar. Aku duluan ya. Ujar Alia lalu pergi begitu saja. Hari kedua menjalankan UAS. Jadwal hari ini adalah matematika dan biologi. Alia semakin lama semakin frustasi. Ia selalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ini semua karena kemampuan Alia yang overload. Padahal ia sudah mencoba berbagai cara untuk menghapus kemampuan yang ia anggap ini adalah kelainan. Semakin ia mencoba menghapus, malah semakin banyak bertambah.
Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga subscribe untuk kalian yang baru mampir. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan juga kelanjutan dari cerita ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.